Haleluya. How are you today? Good? Bless you. With Jesus always good. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terima kasih kemurahan Tuhan kita masih bisa bertemu pada sesi daripada Truth Lifestyle. Aku tadi mau ngomong family. Lifestyle. Jadi stylenya sendiri ya. Haleluya. Opa dikasih ini kali ya. Wah, temanya mengerikan. Tapi dengan segala hormat Bapak Ibu yang saya kasih ya. Memang kalau dengar sesuatu ya tolong jangan main vonis lah ya. Karena pengalaman hidup kan lain-lain kita ya. Dan orang masing-masing Tuhan kasih kesempatan untuk mengalami sesuatu dalam hidup ini. So, kali ini kalau bicara indigo perlu pelepasan, nah ini konotasinya sudah seolah-olah indigo tuh salah gitu. Ya, karena banyak juga orang Kristen kalau bicara indigo, maka itu sesuatu yang mendekati ramalan atau peramal. Dan ini repot, begitu dekati peramal ya firman mengatakan tidak boleh, selesai. Sudah. Tapi ya, Opa, Anda juga bisa searching di Google juga ada ya sebetulnya. Opa tidak ahli dalam hal ini ya. Cuman ya sedikit-sedikit lah sharing-sharing. Opa cari-cari, akhirnya Opa dapat juga ya. Mungkin jika kita mendengarkan soal kata-kata indigo ini ya, kita akan langsung seolah melihat seseorang yang bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Memang mereka bisa melihat kok. Kalau kita berhubungan dengan mereka di sana ada itu tuh, di sana ada itu tuh. Dan kita anggap, wah, sebentar karena kita tidak melihat, maka kita lalu bohong loh. Misalkan begitu, ya. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang kita bisa dengar ya dari orang. Sebetulnya buat orang indigo, apakah enak buat mereka? Kalau mereka jujur, dan saya juga dapat ada yang banyak yang jujur, mereka juga nggak enak. Lihat-lihat makhluk-makhluk yang astral ya bahasanya ya, astral ya bahasanya supaya jangan salah ya. Mereka juga nggak enak kan wajahnya kan kebanyakan menurut mereka serem-serem, nggak cantik-cantik, ganteng-ganteng seperti kita semuanya. Iya, kan nggak enak hidup begitu. Datang ke sini lihat itu, datang ke situ lihat ini. Nggak enak, karena mereka juga mau nggak mau gitu. Nah itu maka tadi dikatakan perlu pelepasan. Ya menurut beberapa hamba Tuhan yang ahli atau bidangnya pelepasan, ya whatever harus ada pelepasan. Tapi apakah indigo juga bukan termasuk atau melihat sesuatu yang sebelum terjadi, apakah itu termasuk ramalan? Kita perlu bikin pertanyaan loh. Ya, karena maaf ya, banyak yang Opa kenal yang juga ternyata ya mereka bisa mengatakan sesuatu yang orang belum mengalami. Ketika mereka dengar, alah kok begitu, tapi kenyataannya begitu. Nah ini termasuk indigo nggak? Nah kalau ramalannya bagus, kecuali di mana-mana ada asli ada palsu loh, ya di mana-mana ada asli ada palsu. Ya banyak juga Opa agak ketemu orang yang dengan mudah memakai semalam Tuhan kasih saya mimpi. Dia mengatakan kau harus begini. Ya kita perlu uji juga. Jangan main percaya aja gitu istilahnya. Ya. Tapi indigo sini ya, menurut seseorang ahli ya, dia bernama Nancy N. Tepi. Ya, dia orang Amerika kalau nggak salah sih ya. Ya. Dia menerbitkan buku pada tahun 1970-an berjudul Understanding Your Life Through apa nih? Through Color. Karena indigo menurut mereka ada auranya masing-masing dan auranya nila dan sebagainya. Opa nggak ngerti lah, terus terang jujur nggak ngerti lah. Opa bukan ahli soal indigo soalnya. Ya, cuman mari kita kupas secara sederhana aja lah. Tolonglah, tidak semua anak-anak indigo is berarti dari ya kita bahasa setan boleh, iblis boleh, atau dari jadi peramal boleh, bisa saja itu. Tapi itu bisa juga kita gift from God. Jadi kita dikasih suatu gift seseorang dan tidak semua orang dapat gift itu untuk bisa melihat sesuatu yang akan terjadi. Nah itu kadang-kadang disebut ya si peramal lah dia. Dengan gampang lah kita mencap mereka dengan stempel tak peramal, selesai. Apakah itu peramal? Halo. Jawab masing-masing ya.
Opa nggak berani jawab. Takut nanti dimusuhin. Enggak lah ya, bercanda ya. Mari ya. Contoh banyak ya. Tadi Oma juga cerita ada orang ya, anaknya mereka dari hamba Tuhan biasa, sederhana ya. Anaknya ranking 2, yang ranking 1 tujuannya dapat beasiswa ke Tiongkok sana. Tapi ternyata si tante bilang, si Oma ini bilang ya, anakmu yang pergi katanya. Nah itu kan dianggap mana mungkin. Dananya dari mana? Lagi dia ranking 2, nggak mungkin. Pasti ranking 1 yang pergi kok. Dan tepat pada waktunya ranking 1 tidak jadi berangkat ke Amerika. Dan dia yang ranking 2 naik ke atas dan dia ke Cungkup. Dananya dari mana? Ada aja Tuhan kirim. Apakah itu termasuk negatif? Peramal? Ya tergantung kita masing-masing lah. Opa nggak mau debat soal ginian. Masing-masing. Ketika orang mau beli rumah tadi, ya dilihat sama si Om. Ini ajak pas kita ke tempat dia. Om bilang, ini yang ini rumah aja kamu beli. Wah enggak enak, rumah itu jelek. Oke. Puter ujung-ujung itu yang dibeli. So what? Nah ini susah. Semua kembali kepada kita. Kalau kita sudah mindset, sudah terpaku dengan satu prinsip yang kita tidak mau menerima sesuatu asupan, mau negatif, mau positif, mau apa, fiktif, dan lain segala macam. Susah. Opa bukan suruh mengajarkan bahwa kita boleh menerima semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, lalu kita terima dengan begitu aja. Bukan itu bahasanya. Tapi tolong, it's maybe a gift from God. So what? Oke, tiba-tiba teringat. Yesus berapa kali sudah mengatakan kepada para muridnya, dia akan mati, disalib, dan bangkit pada hari ketiga. Itu dia ngomong waktu dia masih hidup loh. Ayo, oh dia Tuhan, selesailah kita. Nggak usah ribut lah kita. Nggak usah ribut. Oh itu sudah rencana Bapak. Ya sudah, kita jangan usah ribut. Nggak usah ribut. Kita happy-happy lah ya, tolong ya. Tapi Opa pikir, nah itu kan gift. Itu kan sesuatu yang Yesus punyai bisa, atau dapat juga bisa, tergantung kita mau pakai bahasa apa aja. Kalau kita punya mindset terbuka, bukan berarti kita terima asupan semua yang enggak karu-karu kita terima juga, bukan itu bahasanya. Harus ada saringan ya istilahnya. Tapi mari, kalau kita mindset terbuka, kita berenungkan sebentar. Kalau selama itu semua menuju kepada positif, dan si indigo ini bukan menjadikan itu sumber pendapatan nafkah, berarti dia jadi peramal dan dia terima uang orang, yaitu Opa juga nggak setuju. Beda nih Opa, nggak setuju. Ya terus terang aja. Tapi kalau dia selama cuma bantu orang dan tidak mengharapkan apapun dari orang, dan itu ternyata benar, so what? Hello. Tapi memang ada juga Anda yang merasa dirinya dapat sesuatu dari Tuhan. Nih tahun sekian kiamat, tahun sekian ini, ya itu ya bohong punya. Karena firman tidak mengatakan itu. Nah kita juga harus pandai-pandai. Ini kemana nih arahnya yang ngomong sama kita nih? Ada keuntungan apa di balik rempeyeknya dia? Gitu istilahnya. Ya ada udang atau ada batu, ada ragala. Ya, kita mesti tahu juga dong. Jangan main telan semuanya ya juga jangan juga. Gitu aja bahasanya. Tapi kalau itu memang bagus atau benar, kenyataannya jadi benar, so what? Jadi apakah perlu pelepasan? Suatu gift dari Tuhan lu sudah lepasin. Are you more than God? Are we more than God? Sementara itu bisa datang dari Tuhan. Hello. Nah ini mesti jawab sendiri masing-masing deh. Opa nggak berani jawab dah. Karena kita masing-masing punya pendirian. Opa menghargai pendirian masing-masing. Marilah. Nyuk kita bijak nyuk, itu aja bahasanya nyuk. Selama mereka juga mengatakan sesuatu yang baik, yang benar, dan terbukti benar, ya udah, haleluya. Opa juga pernah ngomongin orang dulu. Dia mah udah deh jadi ganggu deh. Dari Opa masih belum pelayanan loh, masih jadi anak muda loh seperti kalian semuanya. Kan nggak ngerti diajak kemana ya pergi aja kan. Ya udah pergi aja. Orang mah
Wih, ini mah jangan diganggu dah. Padahal dia enggak, yang ngomong ini, yang kita bisa menganggap bahwa dia ini boleh katakan ya mencari uang dan peramal. So they can see, even though that is from a devil, sekalipun dari iblis lah bahasanya. Tapi juga maaf ya, Opa ketemu seseorang yang lain iman. Beliau sudah meninggal, ketemu di satu mall, dari jauh-jauh dia tiba-tiba begini kan Opa. Dia tunjuk Opa, sampai Opa, kenapa gue ditunjuk dia? Gue salah apa nih? Lu tuh, muka lu tuh, waduh lebih lagi. Ini ada apa nih muka gue nih? Ya kira-kira, muka lu tuh dalam bahasa gelodok ya, muka homia lu. Wah aku demen dah denger itu. Muka beruntung. Dan orang Chinese bilang kalau yang hidungnya bunder, untung. Mana-mana juga. Jadi jangan direparasi, jangan ke Korea. Kan ibu-ibu banyak yang gak seneng dengan wajah yang Tuhan berikan. Alis kurang bagus, dibagus-bagusin, bulu mata kurang lentik, dilentik-lentikin, hidung kurang mancung, dimancung-mancungin. Lu kan nggak terima kasih sama Tuhan. Itu kan dari Tuhan juga. Halo, sebentar Anda bilang, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Pret. Mikir ya, oke? Indigo is not always from the negative side. Tapi juga nggak always on the right side, positive side. Oke? Timbang sendiri, pikir sendiri, berdoa. Tuhan berkati.